Om Swastiastu, perkenalkan saya Agus Lanfayana dengan NIM H035 dari kelas SD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kolibakilosis pada babi. Apa sih itu kolibakilosis? Nah, kolibakilosis itu merupakan penyakit pencernaan yang sangat umum dan sering terjadi di industri peternakan terutama babi, yang terutama menyerang anak babi atau piglet pada fase awal kehidupannya. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh bakteri E. coli yang merupakan patogen yang menyerang usus. Nah, berbeda dengan E. coli komensal yang normal berada di saluran pencernaan, strain patogen ini menghasilkan toksin atau enterotoksin yang memicu sekresi cairan berlebihan ke dalam usus. Nah, yang dimana menyebabkan diare parah dan kerentanan tertinggi terjadi pada piglet atau anak babi yang belum memiliki sistem kekebalan tubuh yang matang, sementara asupan dari kolostrum dari induknya tidak memadai atau kondisi lingkungan yang penuh stres yang membuat mereka semakin rentan terhadap infeksi ini. Nah, wabah kolibakilosis ini sering menjadi indikator langsung dari manajemen pemeliharaan yang kurang optimal. Apa sih dampak dan bentuk klinis dari kolibakilosis ini? Nah, masalah utama yang ditimbulkan oleh kolibakilosis pada babi adalah tingginya angka kesakitan dan kematian pada anak babi eh, yang secara langsung itu berdampak pada profilitas peternakan. Nah, penyakit ini secara klinis dibedakan menjadi dua bentuk utama berdasarkan umur piglet. Yang pertama itu kolibakilosis neonatal yang menyerang piglet berumur 0 sampai 4 hari. Ditandai dengan diare berwarna kuning keputihan hingga encer, dehidrasi cepat, dan kematian yang tinggi dalam waktu singkat. Nah, yang kedua itu kolibakilosis pasca sapeh yang terjadi seminggu setelah proses penyapihan, di mana piglet menghadapi stres peralihan pakan dan sosial, yang dimana menyebabkan diare dan pertumbuhan yang terhambat. Selain dari dampak dan bentuk klinis, nah ini juga berdampak pada ekonomi, yang dimana itu sangat signifikan meliputi kematian piglet, biaya pengobatan, penurunan laju pertumbuhan harian average daily gain, dan peningkatan jumlah babi kronis yang tidak produktif. Nah, apa sih faktor penyebab utama kolibakilosis ini? Nah, beberapa faktor yang menjadi pemicu utamanya muncul kolibakilosis pada babi itu bersifat multifaktoral. Itu faktor manajemen, memegang kunci peran meliputi kebersihan kandang yang buruk, sanitasi yang tidak optimal, serta manajemen penyapihan yang mendatangkan stres tinggi seperti perpindahan kandang dan perubahan pakan secara drastis. Nah, yang kedua itu ada faktor nutrisi dan kekebalan. Juga sangat krusial, ketidakcukupan asupan kolostrum dalam 6 sampai 12 jam, terutama kehidupan membuat piglet itu eh, tidak mendapatkan antibodi yang pasif dan cukup dari induknya. Nah, yang ketiga itu ada faktor lingkungan seperti suhu yang terlalu dingin atau kelembapan yang tinggi di kandang babi dan yang dapat menekan sistem imun dan mendorong perkembangbiakan bakteri. Nah, selain itu, patogenitas strain E. coli itu sendiri yang mampu produksi zootoxin seperti STA, stable toxin A, dan Fimbria adesin seperti F4K88 dan F18, yang kemungkinan bakteri itu menempel pada usus dan menyebabkan penyakit. Nah, selanjutnya itu apa sih pencegahan dan penanganannya? Nah, prinsip pengendalian kolibakilosis pada babi ini lebih mengutamakan pencegahan yang komprehensif. Pencegahan dimulai dari manajemen induk dengan program vaksinasi yang tepat sebelum melahirkan sehingga antibodi protektif dan dapat diturunkan melalui kolostrum. Yang kedua itu ada manajemen anak babi yang ketat sangat vital, termasuk memastikan piglet mengkonsumsi kolostrum yang cukup dan menjaga suhu ruangan yang hangat dan serta stabil. Penerapan program all in all out dan disinfeksi kandang yang menyeluruh antar kelompok dapat memutus siklus penularan penyakit ini. Nah, pada masa kritis seperti penyapihan, penggunaan pakan yang mudah dicerna, serta suplementasi dari probiotik, prebiotik, zinc oxide, atau asam organik dapat membantu menjaga keseimbangan mikroflora khusus. Apabila wabah terjadi, itu
penanganannya dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik yang didasarkan pada uji sensitivitas. Karena resistensi antibiotik merupakan masalah yang semakin mengemuka pada saat ini. Nah, terapi suportif seperti pemberian cairan elektrolit untuk mengatasi dehidrasi adalah langkah yang sangat penting untuk menyelamatkan piglet. Nah, kesimpulannya, kolibakulosis pada babi merupakan penyakit diare yang kompleks dengan dampak ekonomi yang besar, terutama pada saat anak babi neonatal dan pasca sapih. Nah, kejadian penyakit ini tidak semata-mata disebabkan oleh kehadiran bakteri E. coli patogen, tetapi lebih merupakan konsekuensi dari interaksi antara patogen, status kekebalan tubuh anak babi, dan faktor manajemen pemeliharaan yang menjadi pemicu utamanya. Nah, keberhasilan dalam mengendalikan penyakit ini sangat bergantung pada kedekatan yang terintegritas, di mana pencegahan melalui manajemen induk, anak babi, dan lingkungan yang lebih unggul itu terbukti jauh lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan mengandalkan pengobatan setelah wabah terjadi. Nah, saran tindakan yang dilakukan itu berdasarkan analisis yang tadi, itu saran untuk pencegahan dan mengendalikan kolibakulosis adalah sebagai berikut. Nah, pertama itu terapkan manajemen induk yang baik dengan fokus pada program vaksinasi dan memastikan kualitas serta kuantitas kolostrum yang optimal untuk anak babi. Yang kedua, itu melakukan manajemen lingkungan yang ketat, termasuk menjaga kebersihan kandang, suhu yang hangat, dan menerapkan sistem all in all out yang disertai disinfeksi menyeluruh. Nah, yang ketiga itu kelola masa penyapihan dengan hati-hati untuk meminimalkan stres serta dengan menyediakan pakan peras sapih starter yang berkualitas dan menggunakan suplemen penunjang kesehatan khusus. Nah, yang keempat itu ada jika diperlukan gunakan antibiotik secara bijaksana berdasarkan rekomendasi dari dokter hewan dan hasil uji sensitivitas untuk mencegah resistensi. Nah, yang terakhir itu edukasi secara berkelanjutan kepada para pekerja kandang mengenai pentingnya protokol biosecurity dan penanganan anak babi yang benar merupakan kunci dari keberhasilan program pengendalian ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi.